pengimbasan Halo. modul dari 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini tentunya sudah sering sekali kita lakukan di sekolah kita. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi dari budaya positif? Suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian dengan suasana positif ini, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran itu tanpa adanya suatu beban, tapi kebutuhan suasana yang positif akan membantu menggerakkan moral yang positif juga bagi murid, sehingga karakter tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Maksudnya di sini adalah dengan kita menciptakan budaya positif, maka suasana yang aman, nyaman belajar tidak hanya bagi guru, tapi juga bagi siswa. Nah, apa sih budaya positif itu ya? Kita tahu bahwasannya budaya itu adalah kebiasaan dan positif itu adalah kebaikan. Jadi artinya di sini budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya kita menerapkan budaya positif, diharapkan bahwasannya nanti murid-murid kita itu menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab dan hormat kepada bapak ibu gurunya dan juga kepada teman-temannya. Adapun topik yang untuk sosialisasi kali ini, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan memaparkan satu persatu dari topik yang sudah saya buat. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan belajar yang pertama tentang perubahan paradigma. Nah, coba Bapak Ibu kepalkan tangannya masing-masing selama kurang lebih 30 menit, boleh mengambil kertas ya. 30 menit. Kemudian 30 detik. Selama 30 detik yang caranya sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, yang sangat berharga apa saja, terserah ya. Kemudian letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Maksudnya sudah ditulis kertasnya, digenggam dengan sekuat tenaga. Kemudian teman Bapak Ibu boleh mengajak teman, mungkin Pak Ab, Bu Nirma, dan Bu Aji atau siapapun yang ada di ruangan ini. Dengan sekuat tenaga, teman tadi pengen mempengaruhi Bapak Ibu dengan cara bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, jadi sudah paham ya Bapak Ibu? Waktunya 30 detik. Boleh dengan temannya. Nanti setelah 30 detik saya minta tanggapan dari Bapak Ibu guru. Silakan. Coba berikan tanggapan bagaimana ketika tadi Bu Nia sudah menggenggam tangan, Bu Aji atau teman Bu Nia memberikan suatu rayuan, intimidasi dan lain sebagainya. Apakah dia mau membuka tangan Ibu Nia? Saya nggak mau. Nah, ini kalau apa namanya? Silakan pakai mikrofon. Penasaran sih tangan digenggam ke atas. Aku tanya ke tuliskan sesuatu yang paling berharga menurut kita gitu.
ketika kita sudah apa namanya, apapun itu kan, benda atau segala sesuatunya kan, otomatis kita ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi apa namanya ya, menurut saya itu penting. Jadi ketika ada sesuatu dari luar ingin mengambil atau mempengaruhi sesuatu yang kita anggap penting itu, tentunya kita akan berupaya sebagai sekuat apapun itu semakin banyak untuk mempertahankan apa yang menurut kita itu penting. Baik, jadi tadi Bunya tetap tidak mau membuka walaupun dengan rayuan, intimidasi, dengan bujukan dan lain sebagainya. Sekarang kita minta tanggapan oleh bapak-bapaknya. Gimana? Ya baik, terima kasih atas sesuatu yang berharga bagi kita. Kita berusaha untuk mempertahankannya apabila ada orang lain ataupun teman kita yang ingin sesuatu itu diambil dari kita dengan cara, apalagi kalau dengan cara yang agak sedikit memaksa. Tapi kalau dengan bujuk rayuan, ya bisa jadi, ya tergantung kondisinya. Kalau sesuatu itu kita tidak dipedulikan, ya mungkin ya kita akan dengan sukarela membuka seperti itu. Terima kasih Pak Iskandar. Jadi di sini situasional ya Pak. Dengan paksaan intimidasi mungkin bisa dibuka, tapi dengan bujukan mungkin tidak bisa. Baik, minta tanggapan dari siapa nih? Pak. Oke, Pak. Kalau menurut saya ya sama seperti Bu Nia dengan Pak Is tadi. Karena kenapa? Sesuatu hal mainkan on off. sesuatu yang berharga pada diri kita atau yang kita punya itu tidak akan mungkin kita mau membaginya atau mau membiarkan orang lain untuk mengambilnya, apalagi ya itu untuk menyangkut dengan keberlangsungan kita untuk kedepannya. Jadi menurut saya ya siapapun yang punya yang ingin membujuk atau ingin meminta yang kita memang perlu kita pertahankan, harus kita pertahankan. Baik, terima kasih Pak A. Terakhir mungkin dari Ibu Kepala Sekolah tanggapannya. Kita itu akan kita pertahankan walaupun istilahnya itu keluarga kita sendiri. Tergantung situasi dan kondisinya, kata Pak Is tadi ya, dimana apakah memang orang harus tahu atau mau mengetahui saja atau bagaimana, karena ini menyangkut pribadi ya, sesuatu yang kalau bisa tidak diketahui oleh orang lain. Tapi kalau misalnya sesuatu itu masih bisa diketahui oleh keluarga atau orang lain, hanya diketahui saja, ya tidak masalah. Baik, tanggapannya jadi tidak ada tanggapan yang salah ya, karena kita masing-masing orang itu memiliki prinsip masing-masing. Ada yang seperti tadi Bu Orhania, walaupun dengan intimidasi, bujukan dan rayuan segala macam itu tidak mau membuka. Ada yang seperti tadi Pak Iskandar itu dengan misalnya intimidasi mau dibuka, jadi situasi kondisional. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, disinilah tadi paradigma perubahan itu berhubungan dengan yang namanya teori kontrol. Ya, jadi kita mengetahui bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, kritik akan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Serta yang keempat, itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
di sini paradigma itu kita harus mengubah yang tadi paradigma stimulus respon dengan ke teori kontrol. Apa maksudnya? Kita lihat yang pertama, kita berusaha untuk mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu namanya stimulus respon. Tapi kita harus berubah ke teori kontrol. Bagaimana kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksa gitu ya, tapi kita harus berusaha untuk memahami. Yang kedua, perilaku itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Artinya bahwa kita bertindak sesuatu itu misalnya sesuatu itu yang melanggar itu suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya orang lain itu tidak bisa. Siapa yang mengontrol kita? Yaitu diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita tahu bahwa banyak sekali mungkin siswa kita lah ya, terutama di sekolah ini, misalnya kita bujuk tidak mau, akhirnya kita paksa. Tetapi teori kontrolnya kita harus berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi menang atau kalah. Tapi teori kontrol kita harus berpikir menang-menang. Jadi artinya tidak ada yang kalah gitu ya, tapi menang-menang semua. Nah, disiplin positif ini tadi yang yang kedua, itu merupakan suatu cara atau penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan atau ancaman yang dalam praktiknya itu akan melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi di sini Bapak Ibu diharapkan dengan disiplin, kan kita biasanya tahu tuh ya Bapak Ibu, kita mendisiplinkan anak biasanya itu dengan kekerasan, tapi kita di sini kita ubahlah paradigma itu menjadi bahwa mendisiplinkan itu siswa kita itu nanti berhubungan dengan konsekuensi. Yang ketiga, disiplin positif mengajarkan murid bertanggung jawab, rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang keempat, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid dalam melakukan suatu tindakan tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi itu namanya kalau kita belajar motivasi dalam diri sendiri. Nah, disiplin positif itu nanti arahnya kemana? Seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, itu goalsnya yang sekarang kurikulum merdeka adalah yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila? Itu ada 6 dimensi yang kesemuanya itu ada di dalam profil pelajar Pancasila yang kita harapkan daripada goalsnya tadi disiplin positif. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang keenam, gotong royong. Yang kelima, gotong royong, maksudnya yang keenam itu kreatif. Jadi inilah profil pelajar Pancasila yang diinginkan dari kurikulum merdeka itu. Jadi semua nilai-nilai kebajikan ini sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi ya teori motivasi perilaku manusia yang ketiga. Nah, siswa kita di sekolah itu dia memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ada yang mungkin sekolah itu disuruh, ada yang sekolah itu keinginan dalam dirinya sendiri karena itu merupakan suatu kewajiban. Kemudian ada yang takut hukuman. Nah, ternyata perilaku manusia itu ada 3, ada eksternal, ada internal. Yang pertama itu kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apabila kita tidak melakukan itu, kita takut untuk mendapatkan hukuman. Nanti kalau saya tidak melakukan itu, sanksinya apa gitu ya? Itu maksudnya kita menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua itu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita orientasinya ke imbalan. Berarti kalau tidak mendapatkan imbalan atau rewards itu kita tidak mau melakukannya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu atau tidak
itu tergantung dari kita sendiri. Jadi itu maksudnya menghargai diri sendiri. Walaupun kita tidak mendapatkan imbalan ataupun kita kita tidak takut akan hukuman, itu artinya kita bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi diharapkan motivasi ini yang kita timbulkan adalah motivasi internal. Nah, kita tahu bahwasanya kebutuhan dasar manusia ya, setiap murid itu, terutama kita dalam menghadapi permasalahan siswa kita itu kan banyak beraneka ragam Bapak Ibu. Misalnya begini, ada siswa yang suka minta uang ke temannya. Ternyata siswa itu memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, bertahan hidup. Nah, jadi yang berhubungan dengan perilaku siswa tadi, misalnya ada siswa yang suka minta jajan temennya, kemudian minta uang ke temannya, itu namanya kebutuhan dasar dia akan bertahan hidup. Artinya bahwa mungkin bisa jadi dia di rumah lapar gitu ya, di sekolah nggak makan, jadi minta bekal kawannya ataupun minta duit jajan ke temannya begitu. Kemudian bisa diterima. Misalnya gini, Bapak Ibu menemukan murid Bapak Ibu di dalam kelas itu belajar males-malesan, ketika disuruh maju tidak connect gitu ya, dan nyambung. Nah, itu namanya kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin mereka itu butuh perhatian yang lebih terhadap pelajaran Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga itu kesenangan. Misalnya ada teman mengganggu dengan temannya, petik-petik atau usir, cagil-cagil, nah itu namanya kesenangan. Kemudian kebebasan, ada yang misalnya hari ini tidak mau pakai topi, tidak mau pakai dasi, mungkin dia ingin bebas, jadi tidak mau dia ingin eksis gitu ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian penguasaan, jadi di sini tentang penguasaan itu berhubungan dengan perilaku siswa kita yang misalnya dia pengen dihargai, dia merasa berkuasa di sekolah ini ya, seperti misalnya kalau dia itu membuli temannya, kan dia pengen di kekuasaan dia itu diakui, seperti itu jadi kebutuhan dasar manusia itu sama dengan siswa kita di sekolah kita, jadi bermacam-macam karakternya. Nah, bagaimana kita menghadapi yang tadi, kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi ya, kita sebagai guru, kita itu mungkin Bapak Ibu guru ya, terutama saya sendiri, kita ada 5 posisinya. Yang pertama pemukul, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Saya sendiri pribadi biasanya saya sebagai pemukul, pembuat orang merasa bersalah, dan sebagai teman. Saya belum bisa sebagai manajer, tapi kita harus berusaha untuk menuju ke manajer begitu ya. Misalnya begini, ada siswa kita yang terlambat nih, Bapak Ibu guru mengatakan seperti ini, awas kalau kamu melakukannya lagi, sekarang silakan kamu push up. Nah, itu namanya posisi kita sebagai seorang penghukum begitu ya Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana yang dirasakan murid? Pasti nanti murid itu akan merasa biarkan saja, besok juga seperti itu, paling marah lagi kan gitu ya Bapak Ibu ya. Pasti siswa kita tuh ada gitu, karena biasanya siswa kita itu kalau dihukum itu kadang kan ada yang misalnya aku benci dengan Ibu A atau Bapak B karena sering dihukum terus gitu ya. Kemudian yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Jadi biasanya kalau membuat orang merasa bersalah, kemudian makanya Bapak kecewa dengan kamu, atau Ibu kecewa dengan kamu, kenapa sih kamu melakukan ini terus gitu ya. Nah, bagaimana murid tanggapannya? Biasanya, tolonglah Bu, maafkan saya kali ini saja Bu gitu ya. Itu namanya membuat orang merasa bersalah. Biasanya murid itu akan merasa dia itu rendah diri. Kemudian yang ketiga itu posisi teman. Kita menghadapi misalnya suatu masalah tadi yang dengan kebutuhan dasar manusia, kita mengatakan gini, ayolah tolong jangan kamu berbuat seperti itu lagi, kali ini saja, nanti kalau tolong bantu Ibu, nanti kalau kepala sekolah tahu gimana, ya sudahlah kamu masuk aja ke dalam kelas biar Ibu tangani masalah ini. Nah, kalau kita seperti itu sebagai teman,
dilakukan kembali gitu ya. Jadi murid itu akan merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Bagaimana kalau pada saat kita waktu dalam kondisi itu kita tidak ada di tempat itu gitu ya. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau. Misalnya ada siswa kita yang terlambat, kita mengatakan bahwa gini, kamu terlambat, sekarang udah jam berapa nih? Kamu kan tahu aturannya nih, masuknya jam 7.30. Nah itu namanya sebagai pemantau. Jadi di sini murid itu akan misalnya di gini, jadi gimana nih Bu, apakah saya harus membuang sampah gitu ya, atau berapa halaman yang harus saya tulis kalau misalnya dia terlambat mengerjakan tugas kita. Nah biasanya dampak untuk murid itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Kemudian, nah posisi yang kelima terakhir adalah posisi manajer. Jadi kita diharapkan bahwa Bapak Ibu guru itu di sekolah ini kita pada posisi yang manajer ini. Bagaimana posisi manajer ini? Kita mengatakan seperti ini. Misalnya ada siswa kita terlambat. Ibu tahu, misal ya saya contohkan, Ibu tahu kamu hari ini terlambat. Bisa kamu utarakan ke Ibu apa alasannya? Kemudian bagaimana keyakinan kelas kita atau sekolah kita masuk jam berapa, seperti itu ya. Apakah kita bisa memperbaiki masalah ini? Jadi dengan kita mengatakan seperti itu, maka murid itu akan mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara dia memperbaiki dirinya sendiri. Maka murid itu akan mengatakan mungkin ya kita bisa memperbaiki keadaan ini, lebih bertanggung jawab lah seperti itu ya. Jadi kita memang tidak bisa pada saat kita berada di posisi 1 langsung tiba-tiba berada di posisi 5. Otomatis itu perlu berjalanlah seiring waktu. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tadi ya? Mungkin kita bisa Bapak Ibu guru, salah satu solusinya adalah keyakinan kelas. Kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kenapa kita tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan? Misalnya Bapak Ibu naik motor tidak pakai helm gitu ya. Kita jangan berpikiran bahwasannya kita tidak pakai helm itu karena takut ditilang polisi, tapi helm itu untuk melindungi, untuk keselamatan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Artinya kita seperti yang kemarin pandemi dan sampai sekarang ini kan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk apa? Untuk kesehatan, ya kan Bapak Ibu. Jadi kita tidak tertular dengan penyakit virus corona. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin kita pengen disiplin pada saat itu, bertanggung jawab dan berkomitmen untuk kegiatan itu agar kita tidak terlambat. Nah, itulah yang namanya motivasi intrinsik ya. Jadi kita membuat itu semuanya yaitu sebuah keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai yang tadi ada disiplin, kemudian keselamatan, untuk kesehatan, itu namanya keyakinan. Nah, dari keyakinan tadi yang sudah kita adakan, kita timbulkan, itu akan terbentuk budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian lingkungan sekolah kita positif. Kemudian tadi keyakinan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas, dan akan terjadi dalam keyakinan kelas itu peraturan kelas. Nah, ini salah satu Bapak Ibu guru. Jadi yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Misal Bapak Ibu guru bisa 1 menit, silakan pilih yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nanti saya akan meminta tanggapannya. Alam 1. Bu Roslina. Silakan Ibu pilih yang kiri atau
sebelah Ya, kiri. kiri. Kenapa? Alasannya itu. Ya, alasannya kalau saya lihat dari masing-masing poinnya ya, yang pertama datang tepat waktu dan mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Nah, menurut saya poin-poin yang ada di sana apa ya? Semuanya itu bisa menciptakan apa ya, yang kedisiplinan terhadap diri kita sendiri ya. Jadi yang pertama datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Kemudian di samping kedisiplinan juga di sana ada unsur religi ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Artinya apapun yang kita lakukan tidak pernah lepas daripada nilai keagamaan. Ya, apapun yang kita lakukan sebaiknya selalu kita sadarkan kepada Allah. Kemudian aktif dalam pembelajaran demi untuk menciptakan atau menjadikan generasi yang berilmu dan beriman. Terima kasih Bu Maslina. Selanjutnya saya minta tanggapan kepada Pak Mujahid. Silakan Pak Jen, ngomong tanpa mikrofon. Silakan Pak Jen. Pak Jen pilih yang mana? Ya, secara saya cenderung untuk memilih yang sebelah kanan. Iya. Kesepakatan kelas. Kanan, Kenapa? Dari implisit yang ada di dalam statement yang ada di sebelah kanan ini, itu sudah ada rangkuman isi dari yang ada di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, konsep yang ada di sebelah kanan ini memberikan sebuah gambaran bahwa antara kita guru dengan murid ini terjadi sebuah komunikasi yang aktif dan efektif, tidak menjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di situ juga muncul semangat bersama, tidak ada lagi harus menjadikan murid itu sebagai sebuah anak yang harus diberikan aturan-aturan, tetapi dia sudah memiliki semangat untuk belajar sendiri. Baik, terima kasih, bagus sekali Pak Mujahid tadi memberikan pendapat. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang sukarela? Pak Fauzan. Ya, Kalau silakan. dari segi bahasanya kan, kalau yang pertama TK Dharma Wanita sepakatannya ini terkesan agak memaksa, mewajibkan, menuntut dan harus menegaskan gitu ya. Jadi kalau yang ini menanamkan dalam bawah sadar kita tanpa harus memaksa, kayak menghipnotis gitu ya. Saling menyayangi berarti sudah mengucapkan salam. Saling menyayangi berarti berdoa, atau semangat belajar ada berdoa gitu, ada kegiatan yang lain. Jadi yang ini tidak memaksa gitu, menanamkan secara tanpa sadar gitu. Jadi lebih bagus yang kanan gitu. Oke. Lebih Terakhir, Terima kasih. Di sini kita lihat ya, kalau yang kiri itu kan kayaknya aturan saja ya, yang sering kita lakukan di sekolah. Tapi kalau yang kanan itu memang keyakinan. Tadi kan sudah diterangkan Bu Endang pengertian keyakinan itu bagaimana. Biarpun kita tidak diperhatikan, biarpun tidak, tapi kalau sudah kita tanggung jawab dan sebagainya, itu sudah masuk keyakinan kita. Saling menyayangi. Kita saling menyayangi berarti apa saja yang timbul untuk saling menyayangi. Semangat belajar apa saja yang ditimbulkan secara otomatis. Kalau yang sebelah kiri kayaknya kan hanya aturan-aturan yang sudah ditentukan. Itu kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan dan keyakinan kan itu sangat berbeda sekali. Mungkin kalau keyakinan artinya kita datang tepat waktu, bukan berarti harus tidak ada juga kepala sekolah, tidak ada juga gurunya. Memang aturannya masuk jam 7.30 misalnya seperti itu. Kemudian kalau memang kita tahu bahwa keyakinan itu timbul dari diri kita sendiri, tentu kita melakukan segala sesuatu itu dengan motivasi dan istilahnya timbul memang dari diri kita, bukan dengan orang lain. Intinya bukan dilihat dari orang lain. Jadi kalau menurut saya yang sebelah kanan.
Baik, terima kasih. Bagus sekali Bapak Ibu semua tanggapannya ya. Jadi yang mana yang menurut kita itu keyakinan kelas yang sebelah kanan. Karena tadi goalnya itu ke profil pelajar Pancasila. Bahwasanya di sini kita tidak tidak ada embel-embel lagi. Jadi kita tuh menghargai diri kita sendiri. Jadi motivasi internal namanya seperti yang sudah saya paparkan di depan tadi. Artinya kita saling menyayangi apa kan banyak ya Bapak Ibu, saling menyayangi di dalam kelas dengan teman-teman, tidak mengganggu dan lain sebagainya. Kalau ini yang datang tepat waktu mengucapkan salam, berarti kita sudah ada motivasi ekstrinsiknya. Mungkin kalau kita tidak datang tepat waktu nih, kita tidak dapat penghargaan, kemudian kita dapat hukuman, begitu ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar, jadi kita semangat belajar, jadi tidak ada lagi pertanyaannya semangat itu untuk apa, begitu ya. Jadi sudah secara internal kesadaran kita itu seperti itu. Kalau ini menjaga kebersihan orang, nanti kalau terlihat sampah-sampah gimana gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita masih ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Begitu juga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi keyakinan kelas itu kita sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah kita ada motivasi internalnya, bukan eksternal lagi. Nah, seperti ini kita lihat ya Bapak Ibu, kalau misalnya nih keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Jadi kita harus menanamkan pada diri siswa kita itu rasa tanggung jawab terhadap apa saja begitu. Tidak hanya misalnya buku, misalnya mereka meminjam sesuatu barang harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus saling menghormati orang lain. Nah, bagaimana caranya yang tadi tidak mengganggu, tidak usir dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain juga. Kemudian sabar. Gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di koridor atau di kelas, itu untuk keamanan dan keselamatan. Nah, seringkali Bapak Ibu guru kita terhadap murid itu memberikan, mungkin bisa kita baca ya sama-sama Bapak Ibu, yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi dari yang sudah ada di depan. Mohon tanggapannya Bapak Ibu, apa sih kenapa nomor yang 1, 2, 3, kemudian 6 itu termasuk hukuman? Mohon tanggapannya Bapak Ibu. Bu Aji, kenapa hukuman, kenapa tidak konsekuensi? Menurut saya, kenapa yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu terlambat hukuman. Karena itu memang tanggung jawab anak harus dilaksanakan, makanya itu merasa ada beban kerja, makanya ini termasuk hukuman ya. Yang ketiga poin itu lari mengelilingi, itu agak berat, itu merasa memang beban juga. Pokoknya yang merasa terbeban itu adalah Selanjutnya Pak Satar. Pak Satar, kenapa kok yang poin di depan itu mencatat 100 kali mulai dari lapangan, hukuman, kemudian ada menggantikan kertas, konsekuensi. Jadi kalau menurut Bapak, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Mencatat 100 kali
diberikan bagi anak yang melakukan tindakan yang terlambat. Mencatat 100 kali itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Aja. Itu hukuman yang pertama mencatat 100 kali, kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali, kemudian diminta untuk push up. Keseluruhannya itu memang hukuman yang patut diberikan kepada anak yang melanggar, sehingga dapat diterapkan di sekolah. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Satar. Mungkin satu lagi sukarelawan ya. Ya, maaf. Saya senang dengan Pak Ab nih. Pak Ab pasti lebih tahu nih ya hukuman konsekuensi. yang sering dilakukan. Kalau menurut saya, kalau konsekuensi itu terjadinya secara langsung. Misalnya seperti tadi tersenggol air, kemudian anak langsung spontan harus membersihkan. Sedangkan hukuman ini dilakukan agar anak itu membentuk sebuah karakter atau tingkah laku yang lebih bagus lagi. Itu cuma kalau menurut saya antara hukuman dengan konsekuensi. Baik, terima kasih Pak Ab. Baik Bapak Ibu, jadi hukuman dengan konsekuensi. Kita tahu bahwasannya biasanya hukuman itu kita memberikan anak itu kadang tanpa terencana. Misal kamu terlambat hari ini masuk ke kelas, terutama misalnya dengan saya misalnya push up 20 kali. Jadi anak itu kan tidak tahu tuh nanti kalau terlambat bakalan Disuruh push up begitu ya, itu biasanya seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu dia harus melakukan berbanding lurus dengan apa yang dia lakukan. Misalnya dia mencoret-coret, kamu harus bilang gitu karena kamu mencoret-coret gitu ya. Jadi itu konsekuensi berbanding lurus dengan apa yang dilakukan, seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Biasanya anak itu kan merasa disuruh lagi push up gitu ya. Jadi merasa dia itu tersakiti gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Jadi bisa saja anak kita kalau kita hukum itu benci gitu ya dengan kita sebagai gurunya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek pada saat itu saja. Setelah itu hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi itu menghargai. Kemudian biasanya hukuman itu kita memaksa sifatnya. Kemudian konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan. Jadi apa yang dia lakukan ada tanggapannya begitu. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyakiti diri. Kemudian konsep diri yang buruk hukuman. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Yang selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Dan yang terakhir itu biasa anak kalau kita kasih hukuman bisa merasa bersalah, bisa marah, bisa merasa dipermalukan dan tidak dihargai. Tapi dengan konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi cuma untuk sementara saja. Nah, selanjutnya untuk mengatasi yang tadi hukuman, konsekuensi, bagaimana kita melakukan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bahwa kita dalam menghadapi setiap permasalahan murid itu, kita hadapi, kita selesaikan masalah itu sehingga mereka itu bisa kembali, tapi dengan karakter lagi yang lebih kuat. Artinya dia timbul masalah tadi bukan malah menimbulkan masalah itu. Dia kadang kan ada tuh anak kita yang timbul masalah, dia malah malas sekolah atau bahkan berhenti belajar, jangan lagi ke sekolah gitu ya. Nah, dalam restitusi itu kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga? Karena dia ada 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi setiap anak, siswa kita, murid kita itu melakukan kesalahan, kita tanya dulu latar belakangnya kenapa. Jangan langsung tiba-tiba dikasih hukuman. Begitu ya, itu namanya menstabilkan identitas. Bisa Bapak Ibu guru menanyakan latar belakangnya, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan. Jadi Bapak Ibu guru bisa memvalidasi itu. Tentu misalnya kamu tentu mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kemudian adakah cara untuk mengatasi masalah ini? Itu validasi tindakan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi setelah mereka kita tanyakan kenapa kamu melakukan itu, kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang tadi ya, kita kan nanti di kelas itu akan membuat keyakinan kelas. Jadi mereka tahu oh kesalahan aku ini. Misalnya keyakinan kelas kita masuk misalnya jam 5, misalnya kalau hari Senin itu jam 8.30. Jadi keyakinan kelasnya jam 8.30 harus sudah masuk gitu. Jadi bagaimana nanti mengejar ketertinggalannya? Misalnya kita berikan catatan untuk ditunjukkan jam istirahat. Ini yang tadi ya tentang segitiga restitusi tadi, bisa kita berkata kepada anak kita, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu yang kata-kata yang bisa kita tanyakan gitu ya, dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan ya, atau kebutuhan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh menjaga sikapmu, maukah kamu belajar dengan cara lain dan lain sebagainya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Bagaimana kelas kita yang ideal dan kamu pengen seperti apa dan lain sebagainya. Nah, jadi dari semua pemaparan tadi tentang budaya positif di sekolah, saya akan melakukan rencana tindak lanjut, yaitu membuat keyakinan kelas dengan di sekolah kita ya, sebagai upaya membangun budaya positif, yaitu di kelas 8B. Rencana pelaksanaan pada minggu pertama bulan September itu sosial dan pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, minggu kedua bulan September penerapan dan pembiasaan keyakinan kelas. Tujuannya saya harapkan bahwa dengan saya membuat keyakinan kelas itu membuat murid berperilaku menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian mewujudkan merdeka belajar bagi murid di sekolah. Yang ketiga, membentuk keyakinan yang efektif antara guru dan murid. Tolak ukurnya bagaimana murid kita diharapkan nantinya akan bertanggung jawab, berperilaku menghormati orang lain, peduli terhadap lingkungan.
apa saja dukungan yang saya butuhkan, yaitu komunikasi dan kerjasama yang baik antar warga sekolah, yaitu kita semua majelis guru, siswa, baik juga kepala sekolah, kemudian dan juga masyarakat, komite. Alat yang dibutuhkan yaitu karton, spidol, kertas, post-it, dan lakban. Jadi nanti untuk lini masa tindakan saya akan merancang tindakan aksi, yaitu dengan mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, kemudian diskusi langkah apa saja yang saya lakukan, mensosialisasi gagasan keyakinan kelas yang dibuat bersama rekan guru dan murid, membuat keyakinan kelas bersama murid, menempelkannya di dinding kelas dan menerapkan keyakinan yang telah dibuat bersama di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru, dari yang pemaparan tadi saya akan membuat tentang keyakinan kelas di kelas 8B, karena kebetulan saya wali kelasnya di situ. Insya Allah besok akan saya laksanakan. Baik Bapak Ibu, sekian dulu. Boleh saya berpantun? Ini kayaknya kalau kata orang Jambi itu kan berpantun itu seperti masak sayur tanpa dikasih garam, gitu ya. Es buah dicampur selasi, diminum enak rasanya. Cakep. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau ada Gimana nyambungnya? mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu guru. Saya kok lagi dulu kan? Iya. Ada pertanyaan? Oh iya. Oh, boleh bertanya? Tapi sudah tutup tadi sesi saya. Lupa tadi sesinya. Ini sekarang sesi bertanya. Sesi ramah-ramah. Yang tadi yang mencapai manajer tuh itu bagaimana? Cara supaya kita bisa mencapai jadi manajer lagi. Terima kasih. Jadi asisten dulu. Istilah lingkungan budaya positif. Ya karena kami ini orang lapangan, kira-kira macam mana caranya kita merestitusi lingkungan budaya positif sehingga anak-anak kita ini bisa lebih cepat untuk kita arahkan ke budaya keyakinan kelas. Ya, karena ini saya kira perlu trik-trik ya, atau mungkin gerakan cepat sehingga anak-anak ini bisa memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang ingin kita harapkan ini. Pertanyaannya, kita tahu bahwa sekarang kondisinya yang siswa kita itu kan banyak kasus-kasus atau problem-problem yang dihadapi oleh siswa maupun guru kita. Itu salah satunya Bapak Ibu mungkin kita bisa menerapkan yang namanya pembiasaan. Seperti misalnya sekolah kita ya, di situ ada 3S, senyum, sapa, salam. Kita bisa menerapkan hal itu. Ngajarin anak gitu ya, mencontohkan misalnya kalau masuk kelas bersalaman atau senyum dulu, sapa, assalamualaikum gitu ya. Jadi dengan pembiasaan seperti yang kemarin saya lakukan pada saat saya membuat visi dari guru penggerak, yaitu di dalam kelas itu tentang pembelajaran IPA yang menyenangkan. Jadi saya buat di situ bersama dengan siswa. Pada saat itu games daripada pembelajaran itu ya, misalnya anak itu saya suruh untuk bersuit, kemudian saling melempar pertanyaan, kemudian saling menjawab pertanyaan. Bahkan di situ siswa yang pendiam saja itu sampai mau ikut andil, tidak ada satupun siswa yang tidak aktif di dalam kelas. Jadi kita bisa melakukan yang pertama pembiasaan dan mencontohkan, karena apa yang dilihat siswa itu kan cerminan dari yang dilakukan oleh guru gitu. Jadi kita di sekolah itu tidak hanya sekolah ini milik beberapa orang, tapi milik kita semua sebagai dewan guru di SMP
11. Kemudian untuk pertanyaan Bu Aji yang posisi sebagai manajer ya, bagaimana kita melakukannya? Memang kalau kita langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ke manajer itu kan posisi seperti itu sangat membutuhkan yang namanya perubahan itu kan tidak sekaligus, tapi kita step by step, bertahap gitu. Awalnya saya yang seperti tadi di awal sebagai penghukum, pemantau, sebagai teman, mungkin nanti bisa bertahap sebagai manajer. Jadi dalam artiannya kalau kita sebagai penghukum terus, nanti siswa kita itu akan itu tadi timbul rasa yang aku benci dengan ibu A, aku benci dengan ibu B, seperti itu. Tapi kalau kita sebagai manajer, insya Allah mereka tidak akan bersikap seperti itu. Jadi kita step by step. Terima kasih. Yang lain Bapak Ibu? Ya. Ada. Silakan Pak Yusuf. Masih tentang manajer tadi. Jadi penerapannya itu apakah harus yang manajer itu atau yang bertahap itu secara kita? Bukan boleh yang dari bawah ini dulu. Dari atas Ya. kan. Apa harus mesti yang manajer terus gitu? Baik, Pak Iskandar, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah di sini posisi kita itu harus memposisikan sebagai manajer atau ada saatnya maksudnya bisa berpindah gitu ya Pak Is? Sebenarnya Bapak Ibu guru kita tidak salah dalam memberikan suatu hukuman, misalnya ya sekali, 2 kali, 3 kali kita sudah memposisikan nih diri kita sebagai manajer, tapi sekali, 2 kali, 3 kali tidak diindahkan, ada saatnya kita tegas dalam membuat sebuah suatu tindakan gitu. Jadi yang efektif adalah yang posisinya tadi itu sebagai manajer, tapi tidak ada salahnya kita sebagai penghukum, tapi sesekali saja, misalnya kita sudah peringatkan anak ya, seperti yang mungkin saya soroti rutinitas kita hari Senin, siswa yang tidak pakai topi dasi itu kan sudah 2 bulan kita peringatkan. Jadi tadi ada siswa kita yang diberikan hukuman membuang sampah, hormat bendera sebentar, itu tidak ada salahnya. Oke, Bapak Ibu guru, ada lagi yang lain? Intinya menanggapi dari Pak Iskandar tadi, kita tidak mungkin langsung menjadi manajer. Yang sekarang kan kita sudah melakukan dari menghukum, memberikan reward, pemahaman dan sebagainya. Akhirnya kan tadi kan bertahap. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 akhirnya kan ujung-ujungnya jadi manajer. Kita sebenarnya kita sudah melakukan manajer secara otomatis. Cuman yang sering kita lakukan kan hukuman itu tadi itu. Karena anak-anak kita tuh sendirilah kebiasaan budaya positifnya kan belum ada. Insya Allah kedepannya sebagai kita biasakan budaya positifnya dengan keyakinan anak-anak itu sendiri, hukuman itu biasa saja dan menjadi keyakinan lah yang menjadi bukan hukuman konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, jadi itu tadi mungkin nanti Bapak Ibu guru kalau wali kelas khusus jika ingin membuat keyakinan kelas, kita bisa sama-sama saling berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas agar sekolah kita ini menjadi lebih baik kembali. Saya tuliskan ya Bapak Ibu. Sukses selalu. Baik ya anak-anak ibu semua, pada kali ini kita akan membuat keyakinan kelas yang sama-sama kita yakini bahwasannya di dalam keyakinan kelas itu ada yang namanya nilai-nilai universal kebaikan. Apa maksudnya nilai-nilai universal kebaikan? Nilai-nilai yang baik, misalnya bertanggung jawab. Kemudian apa lagi kalau untuk kamu? Selain bertanggung jawab, menghargai, apa lagi? Apa? Saling menghormati, apa lagi?
nilai-nilai kebaikan. Nah, kamu itu maunya seperti apa? Nanti silakan tulis di sini. Misalnya, Bu, aku maunya kita di antara teman tidak saling mengejek, misal. Berarti nanti tempelkan situ. Nanti kita bahas sama-sama tidak saling mengejek itu masuk ke nilai keyakinan yang mana? Apa menghormati? Apa? Ya, ini tulis nama dulu, Risma, kecil-kecil aja. Misalnya nanti tidak saling mengejek teman, Bu. Kemudian nanti si Ozi misalnya membuang sampah pada tempatnya. Nanti kita sama-sama simpulkan di keyakinan. Kita lihat dulu, nanti ditulis ya. Kamu tempelkan di sini. Peraturan kelas, peraturan kelas menjadi nanti keyakinan kelas. Nah, yang kamu lakukan adalah tempelkan dulu kertas yang nanti ibu bagikan ya ke sini. Nanti baru kita sama-sama simpulkan ke keyakinan kelas. Paham ya? Tuliskan nama. Oke, udah ya dibagikan. Tidak usah takut salah. Yang salah itu adalah yang tidak membuat. Nanti kita tulis nama ibu. Ya, tulis nama. Apa yang kamu mau? Keyakinan peraturannya seperti apa? Misalnya, Bu, aku pengennya kita sama-sama saling sama ya. Tulis nama ya. Kemudian di bawah nama baru tulis keyakinannya. Ini lagi, Bu. Sudah? Tempelkan ke sini. Kalau sudah, nggak usah takut salah. Yang salah tuh yang kayak ini lah. Oke. Nih. Terserah lah, misalnya kalau kami pengen kelasnya bersih, Bu. Kami pengen kalau ada kegiatan saling membantu, Bu. Kami pengen kalau yang mengerjakan tugas dikerjakan semua, Bu. Cang. Udah semua ya? Belum uji. Oke, baik ya. Ini kan sudah kamu kumpulkan keyakinan kelas kita. Dibacakan ya. Peraturan kelas kita nanti kita simpulkan jadi keyakinan. Kita lihat. Saling menghormati sesama teman. Suryani, Alia, dan tepat waktu. Indoko harus saling membantu sama teman. Kemudian Ozi membuang sampah pada tempatnya. Salwa saling menghargai, jangan mengejek nama ortu. Risma Dwi Cahya mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dr.
kemudian Rahmat, Delianti tidak mengejek orang tua, Risna membuang sampah pada tempatnya, saling menghargai sesama nih, kemudian Ruli saling menjaga fasilitas sekolah dengan baik, Jingga tidak membuang sampah di dalam kelas, Lela membuang sampah pada tempatnya, Nadia mematuhi jadwal piket, Faujan tidak membuang sampah pada tempatnya, Aulia tolong jangan pacaran di dalam kelas apalagi saat belajar. Oke, Suci selalu belajar tidak apa nih ruang kelas tempat bangku. Oke, dari yang tadi kira-kira ya yang sudah peraturan kelas menurut kamu tadi kamu buat, kita simpulkan jadi keyakinannya. Misalnya seperti yang tadi membuang sampah pada tempatnya, kemudian jaga kebersihan, itu kita simpulkan menjadi apa? Misalnya saling apa? Saling menjaga kebersihan. Berarti bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dalam hal apa? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengerjakan PR, ya kan? Itu namanya bertanggung jawab. Paham ya? Oke, yang kedua, misalnya tuh udah boleh pacaran di dalam kelas, kemudian tidak boleh mengejek nama orang tua, tidak boleh saling ejek-ejekan, mengerjakan apa namanya tadi, mendengarkan nasihat guru, ya itu apa namanya? Saling menghargai atau saling menghormati. Nah, tulis ini. Menghormati. Menghormati itu di dalamnya sudah ada menghargai, ya. Kemudian yang ketiga, berarti saling menghormati ya. Tadi tidak boleh pacaran di dalam kelas. Apa lagi tadi? Tidak boleh buang sampah, tidak boleh ngejek, ya kan? Jadi harus kita saling menghargai. Disiplin. Disiplin itu masuk mana? Bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Itu disiplin. Oke, yang ketiga apa yang ketiga? Yang tadi ada apa nih namanya nih? Bayar uang kas tepat waktu. Saling membantu. Kalau kita kan tidak boleh buang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga apa? Menjaga kebersihan kelas. Berarti kita tuh harus peduli, ya kan? Peduli terhadap apa? Peduli terhadap lingkungan. Ya, bertanggung jawab, saling menghormati, peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Lingkungan apa? Ya lingkungan di sekolah, terutama di dalam kelas. Nah, inilah nilai-nilai yang kita yakini. Kita pisah-pisahkan dulu. Saling menghormati. Jadi siapa? Suryani, saling menghormati. Kemudian datang tepat waktu. Berarti yang mana nih? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Coba ada yang mau bantu ibu nih, masukkan kemana aja? Nah ya, Krisna. Jangan takut salah.
yang saling menghormati itu tidak mengejek, saling menghargai sama teman, kemudian tidak pacaran, itu harus kita laksanakan. Kemudian peduli terhadap lingkungan, membuang sampah pada tempatnya ya. Nah setelah itu jadi setelah kita dapat keyakinan ini harus kita laksanakan. Setuju? Setuju. Nah kalau setuju kita buat yang namanya tanda tangan. Harus kan kamu setuju nih ceritanya, berarti harus tanda tangan ya kan? Nah, tuliskan nama di sini, kemudian tanda tangan. Oh, udah setuju, Bu? Harus setuju lah, kan sudah kita sepakati bersama. Kenapa kamu tidak setuju? Nah, harus setuju ya, kan itu sesuatu hal yang sudah kita sepakati. Oke, mulai dari mana sini? Panjangan Bu, ya udah sini langsung tanda tangan aja. Nah, oke. Kamu biar nampak. Dari itu dulu Dinda, yang belakang. Nah. Bertanggung jawab, Alia datang tepat waktu, mematuhi jadwal piket Nadia. Suci Rahmayani selalu bayar uang kas tepat waktu, tidak ribut dalam kelas cerita. Saling menghormati sesama teman Suryani, mendengarkan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru Risna. Ibnu Ufo harus saling membantu sesama teman. Firdaus saling menghargai sesama teman. Rahma tidak mengejek nama orang tua. Aulia Febiola tolong jangan pacaran di dalam kelas apalagi saat belajar. Salwa saling menghargai, jangan mengejek nama orang tua. Saling menghargai sesama teman. 3. Peduli terhadap lingkungan. Rela membuang sampah pada tempatnya. Saling menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Fauzan tidak membuang sampah. Ozi membuang sampah pada tempatnya. Risna membuang sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dinda tidak membuang sampah di dalam kelas. Ibu. Oke, baik ya, itu tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi hari besok kita sudah mulai melaksanakan. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pembuatan keyakinan kelas kita? Tidak. Ada, berarti sudah jelas? Sudah. Bisa kita laksanakan? Bisa. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang namanya nilai-nilai universal kebaikan. Apa maksudnya nilai-nilai universal kebaikan? Nilai-nilai yang baik, misalnya bertanggung jawab. Kemudian apa lagi kalau kamu? Selain bertanggung jawab, menghargai, apa lagi? Apa? Saling menghormati, apa lagi? Apa? Disiplin, ya, komitmen, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak sekali nilai-nilai kebaikan. Nah, kamu itu maunya seperti apa? Nanti silakan tulis di sini. Misalnya, Bu, aku maunya apa namanya? Kita di antara teman tidak saling mengejek, misal. Berarti nanti tempelkan situ. Nanti kita bahas sama-sama tidak saling mengejek, itu masuk ke nilai keyakinan yang mana? Kamu menghormati. Apa? Ya, ini tulis nama dulu, Risna, kecil-kecil aja. Misalnya nanti tidak saling mengejek teman, Bu. Kemudian nanti si Ozi misalnya membuang sampah pada tempatnya. Nanti kita sama-sama simpulkan di keyakinan. Kita lihat dulu, nanti ditulis ya. Kamu tempelkan di sini. Peraturan kelas, peraturan kelas menjadi nanti keyakinan kelas. Nah, yang kamu lakukan adalah tempelkan dulu kertas yang nanti ibu bagikan ya ke sini. Nanti baru kita sama-sama simpulkan ke keyakinan kelas. Paham ya? Tuliskan nama. Oke, udah ya, ibu bagikan. Nggak usah takut salah. Yang salah itu adalah yang tidak membuat. Nanti kita tulis nama ibu. Ya, tulis nama. Apa yang kamu mau? Keyakinan peraturannya seperti apa? Misalnya, Bu, aku pengennya kita sama-sama saling kalau dia sama ya. Tulis nama ya. Kemudian di bawah nama baru tulis keyakinannya. Ini lagi, Bu. Sudah? Tempelkan ke sini. Kalau sudah, nggak usah takut salah. Yang salah tuh yang Bu, ya sudah taruh depan. kayak ini lah. Oke. Nih. Terserah lah, misalnya kalau kami pengen kelasnya bersih, Bu. Kami pengen kalau ada kegiatan saling membantu. Kami pengen kalau setiap kerjakan tugas dikerjakan semua, Bu. Icang. Udah semua ya? Belum, Uci.
membuang sampah pada tempatnya. Salwa saling menghargai, jangan mengejek nama ortu. Risma Dwi Cahya mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nur Adinda dilarang membuang sampah sembarangan. Firdaus saling menghargai sesama teman. Amrita tidak ribut dalam kelas. Kemudian Rahmat, Delianti tidak mengejek nama orang tua. Risna membuang sampah pada tempatnya. Saling menghargai sesama nih. Kemudian Ruli saling menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Jingga tidak membuang sampah di dalam kelas. Lela membuang sampah pada tempatnya. Nadia mematuhi jadwal piket. Faujan tidak membuang sampah pada tempatnya. Aulia tolong jangan pacaran di dalam kelas apalagi saat belajar. Oke, Suci selalu belajar tidak apa nih ruang kelas tempat waktu. Oke, dari yang tadi kira-kira ya yang sudah peraturan kelas menurut kamu tadi kamu buat, kita simpulkan jadi keyakinannya. Misalnya seperti yang tadi membuang sampah pada tempatnya, kemudian jaga kebersihan, itu kita simpulkan menjadi apa? Misalnya saling apa? Saling menjaga kebersihan. Berarti bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dalam hal apa? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengerjakan PR, ya kan? Itu namanya bertanggung jawab. Paham ya? Oke, yang kedua, misalnya tuh udah boleh pacaran di dalam kelas, kemudian tidak boleh mengejek nama orang tua, tidak boleh saling ejek-ejekan, mengerjakan apa namanya tadi, mendengarkan nasihat guru, ya itu apa namanya? Saling menghargai atau saling menghormati. Nah, tulis ini. Menghormati. Menghormati itu di dalamnya sudah ada menghargai, ya. Kemudian yang ketiga, berarti saling menghormati ya. Tadi tidak boleh pacaran di dalam kelas. Apa lagi tadi? Tidak boleh buang sampah, tidak boleh ngejek, ya kan? Jadi harus kita saling menghargai. Disiplin. Disiplin itu masuk mana? Bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Itu disiplin. Oke, yang ketiga apa yang ketiga? Yang tadi ada apa nih namanya nih? Bayar uang kas tepat waktu. Saling membantu. Kalau kita kan tidak boleh buang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga apa? Menjaga kebersihan kelas. Berarti kita tuh harus peduli, ya kan? Peduli terhadap apa? Peduli terhadap lingkungan. Ya, bertanggung jawab saling menghormati, peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Lingkungan apa? Ya lingkungan di sekolah, terutama di dalam kelas. Nah, inilah nilai-nilai yang kita yakini. Kita pisah-pisahkan dulu. Saling menghormati. Jadi siapa? Suryani.
setuju? Nah, kalau setuju, kita buat yang namanya tanda tangan. Harus kan kamu setuju nih ceritanya, berarti harus tanda tangan ya kan? Nah, tuliskan nama di sini, kemudian tanda tangan. Oke. Harus setuju lah, kan sudah kita sepakati bersama. Kenapa kamu tidak setuju? Nah, harus setuju ya, kan itu sesuatu hal yang sudah kita sepakati. Oke, mulai dari semuanya sini. Panjangan Bu, udah sini langsung tanda tangan aja. Nah, oke. Kamu biar nampak. Dari itu dulu Dinda, yang belakang. Nah. Bertanggung jawab, Alia datang tepat waktu, mematuhi jadwal piket Nadia. Suci Rahmayani selalu bayar uang kas tepat waktu, tidak ribut dalam kelas cerita. Saling menghormati sesama teman Suryani, mendengarkan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru Risna. Ibnu Ufo harus saling membantu sesama teman. Firdaus saling menghargai sesama teman. Rahma tidak mengejek nama orang tua. Aulia Febiola tolong jangan pacaran di dalam kelas, apalagi saat belajar. Salwa saling menghargai, jangan mengejek nama orang tua. Saling menghargai sesama teman. 3. Peduli terhadap lingkungan, rela membuang sampah pada tempatnya. Saling menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Fauzan tidak membuang sampah. Ozi membuang sampah pada tempatnya. Risna membuang sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dinda tidak membuang sampah di dalam kelas. Bu. Oke, baik ya, itu tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi hari besok kita sudah mulai melaksanakan. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pembuatan keyakinan kelas kita? Tidak. Berarti sudah jelas? Sudah. Bisa kita laksanakan? Bisa.